warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami pada pembahasan kali ini. Kita akan membahas mengenai etika profesi sistem analis pada pengembangan perusahaan. Cukup menarik kan teman-teman? Apa itu etika dari sistem analis? Karakteristik dari sistem analis, tugas dan tanggung jawab dari sistem analis itu tersebut, skill yang harus dimiliki oleh sistem analis, pendapatan sistem analis. Pada pembahasan video kali ini, saya tidak sendirian, ada teman-teman saya yang menemani. Ada saya sendiri, Bagas Avia Jokaryanto, kemudian ada Mas Rian Aryawan, kemudian nanti ada Mas Nur Muhammad Safidin, ada Mas Muhammad Faris Farwazi. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan mengenai etika profesi sistem analis pada pengembangan perusahaan. Banyak kita ketahui teman-teman, teknologi informasi adalah bidang yang sangat luas dan memerlukan penanganan yang khusus yang sangat terlatih. Karena itu, sebagian perusahaan maupun organisasi harus melihat dan menganalisa terlebih dahulu sebelum menyewa dan mempergunakan jasa sistem analis. Tingkat keahlian sistem analis sangat mempengaruhi kinerja pengembangan sistem dari sebuah perusahaan tersebut. Hal ini sangat penting karena dapat memastikan bahwa sistem analis tersebut memiliki keahlian yang mampu memuaskan klien dan dapat ahli dalam berkomunikasi dengan programmer serta mengerti apa yang dibutuhkan klien. Agar kedepannya pengembangan sistem aplikasi dapat berkembang dengan cepat dan pesat, banyak perusahaan cenderung menggunakan jasa sistem analis ini untuk bekerja secara profesional dalam menangani kebutuhan klien. Namun, pemenuhan kebutuhan klien harus dianalisa terlebih dahulu agar bisa dimengerti oleh programmer atau tidak. Percuma teman-teman, jika klien ingin sesuatu yang wow dan ternyata programmer tidak mampu melakukannya dan komunikasi antara klien dengan programmer tidak sesuai, itu akan mengakibatkan hasil yang buruk dan tidak maksimal. Nah, inilah tugas dari sistem analis yang dimana harus mengerti tentang programmernya sendiri dan harus dapat mengerti tentang kebutuhan klien. Selanjutnya, apa saja sih kode etik dari seorang sistem analis? Oke, yang pertama, seorang sistem analis tidak boleh memuat sistem yang sulit dengan disengaja, membingungkan, dan tidak akurat. Seorang sistem analis tidak boleh menggunakan sistem yang telah ada sebelumnya dengan hak cipta, kecuali telah membeli atau diberi izin. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin. Tidak boleh membuat sistem yang dengan sengaja menjatuhkan sistem lain untuk mengambil keuntungan dan menaikkan status. Tidak boleh memberikan data penting karyawan dan perusahaan. Tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Tidak boleh mempermalukan profesinya. Serta yang terpenting yaitu harus terus belajar. Artinya terus mengikuti perkembangan ilmu. Karena setiap teknologi ilmu itu berkembang sangat pesat. Karakteristik sistem analis. Pertama, berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Berinteraksi dengan desainer untuk mengemukakan interface yang diinginkan atas suatu perangkat lunak. Berinteraksi ataupun memandu programmer dalam proses pengembangan sistem agar tetap berada pada jalurnya. Melakukan pengetesan, baik itu dari data sampel atau data sesungguhnya untuk membantu para pengetes. Mengimplementasikan sistem baru, menyiapkan dokumentasi berkualitas, menganalisa sistem yang sudah ada dan membuat visibility pengembangan sistem, mengembangkan solusi yang paling efisien dan efektif, menentukan teknologi yang akan digunakan dalam solusi pembangunan atau pengembangan sistem, mengarahkan tim dalam pengembangan agar dapat bekerja untuk memetakan kebutuhan sistem yang akan dibangun atau dikembangkan, membuat dokumen kebutuhan sistem,
menerjemahkan kebutuhan klien ke dalam spesifikasi teknik yang jelas dan terstruktur, membuat jadwal pelaksanaan implementasi termasuk jadwal uji coba dan skenario-nya, mengawasi pelaksanaan implementasi sistem yang dibuat agar terarah dan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan sistem dan jadwal yang telah ditetapkan, membuat metode transfer knowledge kepada pemberi kerja. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab sistem analis. Tugas sistem analis adalah memeriksa proses teknologi perusahaan dan memastikan semua berjalan secara efektif dan efisien sesuai strategi bisnis perusahaan. Seorang sistem analis akan memberi saran atau rekomendasi kepada pengusaha, manajemen, atau klien tentang perangkat lunak apa yang mereka butuhkan untuk kemudian diimplementasikan dan memastikan dapat berfungsi dengan baik termasuk bagi pengguna. Selain itu, tugas dan tanggung jawab umum dari sistem analis adalah memelihara dan mengatasi data warehouse dan sistem penyimpanan data, melakukan riset tren teknologi, mengidentifikasi kebutuhan organisasi dari sistem TI, merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi khusus, meningkatkan fungsionalitas dan kinerja sistem, serta jaringan komputer yang ada, menguji sistem yang baru, membahas kebutuhan klien dan pengguna, mengidentifikasi kerentanan atau area dengan kinerja buruk untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akurasi. Selanjutnya, mempersiapkan dan menganalisa laporan cost and benefit untuk meningkatkan kualitas. Mengkomunikasikan keputusan strategis dengan karyawan di departemen TI lainnya. Lalu yang terakhir adalah melatih pengguna akhir dan menulis instruksi manual untuk penggunaan karyawan atau pelanggan. Lalu, skill apa sih yang harus dimiliki oleh sistem analis? Nah, untuk menunjang pekerjaannya, seorang sistem analis harus memastikan dirinya menguasai berbagai kompetensi dan kemampuan, baik secara teknis dan non-teknis. Kemampuan atau skill set seorang sistem analis dapat dibedakan dalam dua pokok, yaitu hard skill dan soft skill. Yang pertama adalah hard skill. Nah, hard skill adalah kemampuan sistem analis secara teknis tentang apa yang ia lakukan sebagai bagian dari divisi IT di suatu perusahaan. Adapun beberapa keterampilan teknis yang diperlukan seorang sistem analis yaitu Microsoft Office, SQL, sistem administration, bahasa pemrograman, dan aplikasi. Lalu, yang kedua adalah soft skill. Nah, soft skill sendiri adalah kemampuan seorang sistem analis di luar urusan teknis dan lebih dekat pada relasi sosial dan pembawaan diri. Adapun beberapa soft skill yang harus dikuasai oleh seorang sistem analis yaitu berpikir kritis, komunikasi, analisis bisnis, kreatif, dan perencanaan. Baik, selanjutnya adalah pendapatan sistem analis. Pekerjaan utama sistem analis adalah merancang solusi IT untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan produktivitas organisasi klien dengan melakukan pendekatan logis terhadap masalah teknis. Sistem analis biasanya datang dari seorang programmer yang sudah mahir dan memiliki pengalaman sebagai pengembang software yang membutuhkan rata-rata 3-5 tahun untuk bisa menjadi seorang sistem analis. Dengan standar gaji rata-rata sebesar 6 juta rupiah hingga 12 juta rupiah, posisi sebagai sistem analis cukup menggiurkan. Kembali lagi, semua tergantung tugas dan tanggung jawab, serta tergantung perusahaan terkait. Perbandingannya, dengan posisi serupa di bidang IT sebenarnya hampir sama saja. Berikut adalah kesimpulan pemaparan materi dari kelompok kami. Peranan sistem analis pada pengembangan sebuah perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saling mempengaruhi satu sama lainnya. Masing-masing pihak diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Jika terjadi penyalahgunaan tanggung jawab dari masing-masing pihak, maka akan menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.